underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, santer terdengar ada suara yang menyebutkan bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto ini akan meninggalkan PDIP pada masa pemerintahan mendatang. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya biasalah ya, kalau sudah ada pergantian pemerintah terus ya biasanya kan memang orang birokrat itu kan ceritanya loh ya, itu kan mesti di rumah tidak pernah pergi kemana-mana, handphonenya nyala terus dengan harapan tiba-tiba ada telepon masuk dari presiden terpilih. Ya kalau ada telepon masuk kan biasanya diangkat atau ditawari jadi jabatan di kementerian gitu kan. Nah sekarang kalau lihat situasinya sekarang ini pasti kan presiden terpilih kita kan Prabowo. Nah tapi kalau kita lihat gejalanya sekarang ini kan memang kemarin yang berkunjung ke tempat tinggal rumahnya Prabowo itu kan kelihatan ya dari Nasdem ya, ketuanya Surya Paloh datang ya bersama rombongan. Dia menyatakan ya istilahnya itu kalau mau istilah yang terang-terangan itu kan menyatakan kesetiaannya terhadap presiden terpilih. Jadi partai dia akan mendukung Prabowo nanti di dalam pemerintahan supaya jalannya pemerintah itu aman dan lancar, langgeng ya. Nah, tidak lama kemudian kan hampir berbarengan dengan pejabat pelaksana tugas Partai PPP Murdiono. Ya dia juga mengatakan mendukung Prabowo ya, padahal kita ketahui pada saat pemilihan presiden kemarin bulan April itu kan Nasdem kan berseberangan. Ya PPP ya masih belum jelas lah ya gitu. Ya tapi sekarang menyatakan kalau mereka mendukung. Ya jadi seperti itu. Tidak lama kemudian Ketua Perindo Angela Tanusudibio itu datang juga ya menyatakan kesetiaan atau akan bersama maju bersama dengan presiden terpilih Prabowo. Nah ini kan dulu waktu pemilihan umum presiden itu kan juga berseberangan. Betul. Ya, nah sekarang dengan adanya seperti ini dan kelihatannya memang lebih banyak lagi partai lagi nanti yang akan menyatakan akan bersama dengan presiden terpilih untuk memajukan Indonesia. Nah sekarang kok nggak kelihatan dari PDIP, ya lah maka banyak orang yang mengatakan, hai Mr. Presiden terpilih ya, kenapa kok sepertinya loh ya ini kok PDIP mau ditinggalkan di dalam pemerintahan baru, ya bahkan ada isu kan kemarin isu kalau dalam waktu singkat ini walaupun jabatan Presiden Jokowi itu tinggal 2 bulanan itu kok katanya akan ada reshuffle kabinet dan dengar-dengar bahwa yang akan di reshuffle itu juga menteri yang ada dari PDIP. Ya, lah kemarin ternyata suara ini nyampe dengan jelas di Prabowo, maka Prabowo memberi satu pernyataan. Dia juga bingung siapa yang ditinggalkan, siapa yang meninggalkan itu gimana? Wong sekarang juga masih lancar-lancar baik, gitu kan? Nah, kalau kita melihat situasi seperti ini, mestinya tuh begini ya. Siapa yang mau diangkat jadi menteri, itu kan hak prerogatifnya presiden. Dan memang ini harusnya dilakukan. Ya harus dikembalikan seperti titah zaman kuno itu, yang di mana kabinet yang disusun oleh presiden itu harus betul-betul hebat. Jadi harus ambil dari profesional. Jangan lagi merasa sungkan karena partai ini didukung presiden, didukung partai A, partai B, lantas harus ada menterinya yang dari partai itu. Nah itu tidak betul. Ya ini akan repot ya, karena kalau harus dari partai-partai tertentu tadi itu dan ternyata kemampuannya di dalam mengelola sebuah departemen itu kurang cakep, menjadi repot.
Ya, jadi kabinet ini kerjanya nggak bisa bagus, maka harus dicari yang namanya profesional. Jadi kabinet yang diidamkan, yang diharapkan oleh masyarakat itu memang kabinet yang penuh dengan orang-orang profesional, harus jago-jago ya dalam bidangnya, ya terutama pikiran-pikiran itu harus pikiran yang masuk akal, ya. Jadi bukan pikiran-pikiran isuk dele sore tempe, kan nggak boleh. Ya lah, ini kalau kita lihat sejarahnya itu memang kabinet ini namanya kabinet Zaken. Ya, jadi isinya profesional, bukan persahabatan, bukan balas budi ya. Dan kemarin sempat Presiden terpilih Prabowo juga mengatakan partai-partai itu yang dukung-dukung kita itu semua menyerahkan untuk tidak meminta jatah untuk duduk di kabinet. Nah, ini akan bagus ya. Jadi kalau memang semua partai mendukung tanpa pamrih, ya kabinet Zaken dari Prabowo ini akan terjadi. Nah, kalau ini terjadi, ya mestinya jalannya pembangunan, pemulihan ekonomi dari Indonesia untuk menuju Indonesia Emas 2045 itu bisa tercapai. Ya, kita dukung, dan hak prerogatif dari presiden terpilih ini harus betul-betul dijalankan dengan konsekuen agar cita-cita Indonesia bisa tercapai. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.